Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Saat cincin melewati ruas jari manisnya dan meletakkannya di tangannya, mata Nanako berlinang air mata. Dia buru-buru menunduk, tidak ingin Tama melihat seperti apa dia sekarang. Dia sangat menyukai Tama, tetapi dia tidak ingin terlalu membebani Tama. Karena dia samar-samar tahu di dalam hatinya bahwa alasan utama mengapa Tama datang ke Jepang kali ini untuk mengunjunginya di Kyoto pasti bukan karena betapa dia menyukainya di dalam hatinya, tetapi karena dia bersimpati dan merasa kasihan padanya. Dia bisa memahami perasaan Tama, itu adalah semacam empati yang dimiliki oleh seseorang yang juga seorang seniman bela diri di dalam hatinya. Apa empati? Itu adalah emosi memahami satu sama lain, berempati satu sama lain. Ibarat seorang pembalap, melihat pembalap lain mengalami kecelakaan mobil dan terluka parah atau bahkan tewas di lapangan, maka empati terhadap yang terluka harus lebih kuat daripada orang biasa. Dengan cara yang sama, jika seorang prajurit melihat rekan seperjuangannya, atau mereka yang bersama prajurit yang sama, terluka atau cacat dalam pertempuran, empati semacam ini pasti akan berkembang di dalam hatinya. Tama pasti merasakan hal yang sama padanya. Melihat bahwa dia tidak mendengarkan bujukan, terluka parah dalam permainan, atau bahkan ditarik langsung dari lapangan oleh ambulans, dia pasti lebih bersimpati padanya. Selain itu, dia punya cara untuk menyembuhkannya. Jadi ketika dia datang ke Jepang kali ini, dia meluangkan waktu untuk pergi ke Kyoto untuk menemuinya, menyelamatkannya, dan menyembuhkan luka-lukanya. Karena itu, Nanako tahu betul bahwa meskipun Tama sangat baik padanya, kebanyakan dari mereka harus simpati yang lahir dari empati. Untuk seorang gadis yang terobsesi dengannya, hal terakhir yang dia inginkan adalah simpati dari pihak lain. Faktanya, selain cinta, emosi lain bukanlah yang dia inginkan. Saat ini, Tama tidak bisa melihat ekspresi Nanako. Perhatiannya terfokus pada jari-jarinya. Melihat cincin yang Nanako kenakan sedikit lebih besar, dia dengan lembut melepasnya lagi. Ya. Penjual itu berkata, "Maaf, ini ternyata kekecilan." "Baik Pak." Penjual itu mengambil cincin itu dan mulai menyesuaikan kembali cincin itu. Saat ini, Nanako merasakan kehilangan yang kuat. Meskipun dia sudah mengetahuinya sejak lama, cincin itu akan pergi setelah hanya berada di jariku. Namun saat cincin itu benar-benar dilepas oleh Tama, hatinya sakit seperti pisau. Namun, dia tidak berani dilihat oleh Tama. Jadi ketika Tama sedang melihat salesman menyesuaikan cincin, dia buru-buru berkata, "Tama, biarkan aku pergi ke kamar mandi." Setelah berbicara, dia lari sebelum Tama menjawab. Alasan mengapa dia harus melarikan diri adalah karena air mata memenuhi matanya, dan matanya terlalu besar untuk ditanggung. Dia tidak ingin Tama melihat bahwa dia menangis kali ini, karena dia tidak ingin memengaruhi suasana hati Tama yang terkonsentrasi. Dia tidak pernah berpikir untuk mempengaruhi kehidupan Tama dan pernikahan Tama. Bagaimanapun, Tama telah memberinya terlalu banyak kebaikan. Dia berbalik untuk pergi. Diam-diam di dalam hatinya, malam ini, Tuan Renza akan meninggalkan Jepang, kembali ke pelukan keluarganya, dan kembali ke istrinya. Nanti, entah tahun dan bulan berapa kamu akan kembali lagi. Beberapa jam berikutnya akan menjadi beberapa jam terakhir aku akan bersamanya. Aku harus mengendalikan emosiku dan tidak menambahkan beban psikologis apapun padanya. Ketika Nanako kembali dari kamar mandi, tidak ada bekas air mata di wajahnya, tapi matanya agak merah. Dia sengaja membasuh wajahnya dengan air dingin, jadi itu terlihat jauh lebih alami. Kembali ke toko, Nanako berinisiatif untuk tersenyum dan bertanya pada Tama, "Tama, sudahkah kamu menyesuaikannya? Apakah kamu ingin aku mencoba lagi?"
Tama tersenyum dan mengangguk. Apa nggak merepotkanmu? Nanako tersenyum lembut. Tama, kenapa kamu begitu sopan? Saat dia berkata, dia mengulurkan tangan kanannya lagi dan berkata sambil menyeringai, kalau begitu, ayo coba lagi. Tama tidak banyak berpikir, mengambil cincin yang telah disesuaikan dan meletakkannya di jari manis tangan kanannya lagi. Kali ini, ukuran betis menjadi sangat cocok, tidak ketat atau longgar di tangannya, terlihat hampir alami. Nanako tidak dapat membantu mengubah arah tangan kanannya, dan di bawah cahaya, dengan hati-hati mengamati cincin berlian ini, yang lumayan mahal. Meski cincin ini tidak seindah puluhan juta cincin di tangan wanita dan wanita cantik, namun memiliki daya tarik tersendiri. Sederhana, atmosfer, indah dan menyentuh. Tama melihat cincin di Nanako, dan juga menyukainya saat dia melihatnya. Dia tahu bahwa istrinya tidak mengejar perhiasan mewah itu, dan cincin ini kebetulan cocok dengan temperamennya yang tenang. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengalihkan perhatiannya dari cincin ke wajah Nanako. Sejujurnya, jika dia mengatakan itu setenang air, Alena mungkin hanya bisa mencapai 80 atau bahkan 90 poin. Tapi Nanako benar-benar 100 poin. Jadi dengan kata lain, sepertinya cincin ini lebih sesuai dengan temperamen Nanako. Tapi Tama tidak terlalu memikirkan masalah ini. Nanako memakai cincin ini, dan mengamatinya dengan senang dan sedih untuk waktu yang lama. Baru kemudian dengan enggan melepaskannya dan menyerahkannya kepada Tama. Dia berkata, Tama, jika ini sesuai, biarkan penjual membantumu membungkusnya. Iya. Tama melihat bahwa cincin itu memang cocok, jadi dia tersenyum dan berkata kepada penjual, halo, tolong bantu aku membungkus cincin ini. Baik Pak. Penjual juga sangat senang. Meski Tiffany juga merupakan merek terkenal, harga kebanyakan cincin berlian sebenarnya berada di kisaran 10 miliar hingga 20 miliar. Faktanya, sangat sedikit orang yang akan membeli cincin dengan harga lebih dari 20 miliar. Terkadang tidak mungkin untuk waktu yang lama untuk menjualnya. Seperti pilihan Tama, cincin yang setara dengan harga lebih dari 10 miliar, umumnya bisa menjual cincin dalam jumlah terbatas dalam setahun. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.